Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku, Bunga Marilis dari kelas 12 IPS 1. Di video kali ini aku membahas tentang Indonesia yang pernah menerapkan sistem demokrasi liberal. Demokrasi liberal. Maaf. Suaranya mati. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Bunga Marilis Rizky Mauluti dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 7. Tapi sebelumnya aku mau membahas tentang disintegrasi bangsa. Di sini aku udah ngeringkas, ngambil dari beberapa sumber, ada yang dari buku, ada yang dari internet, ada yang dari YouTube, ada yang macam-macam. Aku ngeringkas, dan ini aku maaf ya kalau emang baca. Kita akan membahas disintegrasi bangsa. Sebelumnya, dari hasil konferensi meja bundar pada tahun 1949, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat yang sering kita sebut dengan Republik Indonesia Serikat. Pada masa itu, Indonesia terbagi menjadi 7 bagian negara. Namun, masa berlakunya negara Republik Indonesia Serikat ini tidak bertahan lama, bahkan nggak sampai 1 tahun. Sebentar banget. Kenapa demikian? Karena rakyat Indonesia sadar akan bentuk negara serikat ini adalah taktik Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Kalau nggak peka-pekanya rakyat Indonesia dan anugerah dari Allah, hidayah gitu, nggak bakal, subhanallah. Akhirnya rakyat menuntut pemerintah pusat agar dikembalikan bentuk negara Indonesia kembali menjadi kesatuan. Atas tuntutan rakyat Indonesia inilah akhirnya pemerintah pusat pada tanggal 17 Agustus 1950 mengubah Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dengan hukum dasar yang berlaku saat itu Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS 1950. Pada masa itu Indonesia menganut demokrasi liberal dan masa pemerintahannya parlementer. Sekarang kita bahas bagaimana kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Oke, kita masuk ke masa demokrasi liberal. Masa demokrasi liberal ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik. Karena sistem kepartaian yang berlaku di Indonesia saat itu adalah multi partai. Kalau dengar suara kendaraan mohon dimaafkan ya, soalnya depanku ini sekolahan. 50 meter ke sana lagi itu udah gudang. Jadi kalau banyak truk-truk lewat, mohon dimaafkan. Oke, lanjut. Beberapa partai besar yang terkenal diantaranya adalah Masyumi, PNI, NU, sama PKI. Pada masa demokrasi liberal Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Tadi udah. Apa itu pemerintahan parlementer? Pemerintahan parlementer itu sendiri adalah badan legislatif. Ya, yang sering kita kenal sekarang ini DPR, MPR, DPD. Beberapa cirinya diantaranya adalah kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri, sedangkan presiden hanya sebagai simbol kepala negara. Simbol kepala negara dan tidak memiliki wewenang untuk menjalankan roda pemerintahan kabinet atau para menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Lamanya masa jabatan kabinet atau para menteri tidak diatur karena perdana menteri bisa kapan saja dijatuhkan oleh parlemen.
dengan mosi tidak percaya terhadap kinerja dan kebijakannya selama masa demokrasi liberal, sering terjadi pergantian kabinet dalam kurun waktu 9 tahun, yaitu dari 1950 sampai 1959. Indonesia mengalami 7 kali pergantian kabinet. Nah, ini adalah topik dari video ini, 7 kabinet yang akan kita bahas. Yang pertama adalah Kabinet Natsir. Masa jabatannya dimulai pada tanggal 6 September 1950 dan berakhir 20 Maret tahun 1951. Ya, cuma sebentar, sekitar 6 bulanan, dan kabinet ini jatuh disebabkan karena kegagalan menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI. Menyangkut pencabutan peraturan pemerintahan nomor 39 tahun 1950 yang dianggap terlalu menguntungkan Partai Masyumi. Tapi di balik itu semua, kita patut akan kebanggaan Kabinet Natsir ini, yaitu pada masa ini Indonesia berhasil menjadi anggota PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Oke, next. Yang kedua adalah Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman yang mengawali masa jabatannya pada tanggal 27 April 1951 dan berakhir 3 April 1952. Berarti ini udah setahun hampir. Pada masa Kabinet Sukiman, banyak sekali terjadi masalah politik. Masalah yang akhirnya membawa kabinet dijatuhkan adalah penandatanganan kerjasama yang dilakukan oleh politik luar negeri, yaitu Menteri Luar Negeri yaitu Ahmad Subarjo dengan Duta Besar Amerika dalam Mutual Security Act atau Undang-Undang Kerjasama Keamanan. Perjanjian tersebut berisi tentang pemberian bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat untuk Indonesia. Kerjasama tersebut dinilai sangat bertentangan dengan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Kabinet Sukiman dituduh membela Blok Barat yang pada saat itu sedang terjadi perang dingin dengan Blok Timur. Akhirnya parlemen pun menggugat dan menjatuhkan Kabinet Sukiman. Itu dia. Terus yang ketiga, Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo yang memulai masa jabatannya pada tanggal 3 April 1952 sampai dengan 30 Juli 1953. Kabinet ini berhasil bertahan selama 15 bulan. Ya, lebih lama dari kabinet-kabinet sebelumnya. Karena kabinet ini merupakan koalisi dari Partai PNI dan Masyumi. Selain itu, dalam kabinet ini juga dibentuk sebuah kabinet Zaken. Kabinet Zaken adalah suatu kabinet yang menteri-menterinya berasal dari kalangan ahli, bukan partai politik. Sayangnya, pada masa kabinet Wilopo terjadi krisis ekonomi karena adanya kegiatan ekspor-impor yang tidak terkendali, serta munculnya berbagai gerakan separatisme yang mengganggu stabilitas pemerintahan. Pada akhirnya, kabinet ini berakhir karena adanya peristiwa di Tanjung Morawa, Sumatera Selatan, di mana pemerintah menyerahkan kembali tanah Delhi Planters Vereniging dan mengarahkan polisi untuk mengusir petani yang menggarap tanah tersebut. Pada peristiwa itu memicu kemarahan ketua Serikat Tani yang bernama Siwi Kertapati yang mengajukan mosi tidak percaya terhadap Kabinet Wilopo. Mosi tersebut diterima oleh parlemen dan masa jabatan Kabinet Wilopo pun berakhir. Next, yang keempat ada Kabinet Ali Sastroamidjojo yang pertama. Masa jabatannya dimulai dari 1 Agustus 1953 dan berakhir pada 24 Juli 1955. Kabinet ini
telah banyak berperan dalam eksistensi Indonesia di kancah internasional. Salah satu prestasi kabinet ini yang kita banggakan adalah terselenggarakannya Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung tahun 1955 oleh Bambang Utojo. Sebagai Kepala Staf TNI AD atau Kasat, pengangkatan ini tidak disetujui oleh petinggi TNI AD. Yang pada tanggal 27 Juni 1955 terjadi aksi boikot dari kalangan perwira Angkatan Darat. Aksi inilah yang menyebabkan kabinet ini jatuh. Maka next yang kelima. Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet Burhanuddin Harahap yang memulai masa jabatannya pada tanggal 12 Agustus 1955 dan berakhir 3 Maret 1956. Kabinet ini akhirnya berhasil menyelesaikan konflik yang terjadi dalam lingkungan TNI. Akhirnya Angkatan Darat. Kabinet Burhanuddin yang berhasil menyelenggarakan pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan anggota Dewan Konstituante. Konstituante adalah sebuah dewan yang dibentuk untuk menyusun undang-undang dasar yang baru pengganti UU DS 1950 yang masih bersifat sementara. Dan berakhirnya masa jabatan Kabinet Burhanuddin bukan karena dijatuhkan ataupun mengundurkan diri, melainkan karena tugasnya dianggap sudah selesai. Jadi jangan salah kalau misalnya ngisi-ngisi soal-soal ujian itu. Yang keenam, Kabinet Ali Sastra Amijojo yang kedua. Untuk kedua kalinya Ali Sastra Amijojo dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri. Masa jabatan kabinet ini dimulai pada tanggal 24 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Pada periode kedua ini, Kabinet Ali Sastra Amijojo berkoalisi dengan partai-partai besar seperti PNI, Masyumi, NU. Nah, kenapa kok PKI nggak dipakai? Karena beberapa tokoh ulama yang beragama Islam tidak setuju kalau misalnya PK itu dilibatkan. Sebagai Perdana Menteri dianggap tidak tegas dalam menghadapi gerakan separatis di berbagai daerah. Sikap Ali inilah yang membuat NU dan Masyumi menarik dukungan dan menteri-menterinya keluar dari kabinet Ali, sehingga menyebabkan keretakan dalam kabinet dan memaksa Ali untuk mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet Ali Sastra Amijojo pun berakhir lagi sebelum memilih Perdana Menteri. Pengganti Ali Sastra Amijojo, Presiden Soekarno berpidato yang isinya menyuarakan bahwa ternyata demokrasi liberal ini sangat tidak cocok diterapkan di Indonesia. Soekarno pun ingin menerapkan demokrasi terpimpin. Perdebatan di kalangan elit politik terjadi. Soekarno akhirnya membentuk kabinet ekstra parlemen, yaitu sebuah kabinet yang dibentuk karena pandangan masing-masing partai tidak dapat dipertemukan. Kabinet tersebut diberi nama Kabinet Karya dengan mengangkat seorang tokoh non-partai bernama Insinyur Haji Juanda sebagai Perdana Menterinya, sehingga kabinet ini disebut sebagai Kabinet Juanda. Dan ini menjadi kabinet yang terakhir, dan yang terakhir itu adalah Kabinet Juanda yang masa jabatannya dimulai pada tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Kabinet ini dibentuk dengan jajaran menteri yang berasal dari kalangan ahli, bukan dari partai politik. Pada masa Kabinet Juanda, banyak program kerja yang terrealisasi. Salah satunya berhasil menyatakan kepada dunia bahwa mengenai penetapan batas laut teritorial Indonesia yang
tadinya 3 mil menjadi 12 mil, berarti 3 kali lipat. Peristiwa ini kita kenal dengan Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Sedangkan masalah yang dihadapi oleh Kabinet Juanda adalah peristiwa percobaan pembunuhan Presiden Soekarno di Cikini yang pada tahun 1957 dan sidang dewan yang tidak kunjung selesai. Sebelum masa Kabinet Juanda dimulai, Soekarno telah mengadakan sidang dengan Dewan Konstituante pada tahun 1956 dengan tujuan menghasilkan undang-undang dasar yang baru. Namun, sampai dengan tahun 1959, Dewan Konstituante masih belum menghasilkan undang-undang dasar yang baru. Selain itu, persoalan perebutan wilayah Irian Barat dengan Belanda pun tidak kunjung selesai. Padahal masalah ini selalu menjadi program kerja utama di setiap kabinet, tapi tidak ada satupun kabinet yang berhasil menarik kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Oh my god, astagfirullah. Atas dasar itulah Soekarno akhirnya membuat keputusan untuk mengeluarkan dekret presiden. Dekret presiden yang pada tanggal 5 Juli 1959. Apa itu isi dekret presiden? Sebelum masuk ke isi, aku mau menjelasin dekret presiden itu. Dekret presiden itu adalah perintah yang dikeluarkan oleh seorang kepala negara atau pemerintahan saat negara dalam keadaan darurat. Berarti kayak titah. Kalau dalam kerajaan itu adalah titah. Isi dekret presiden yang dikeluarkan Presiden Soekarno adalah Dewan Konstituante dibubarkan Undang-Undang Dasar 45 diberlakukan kembali sehingga UUDS 50 tidak berlaku lagi, serta membentuk Dewan Pertimbangan Agung sementara dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat sementara. Dengan dikeluarkannya dekret presiden, maka berakhirlah demokrasi liberal di Indonesia dan berakhir pula masa jabatan Kabinet Juanda dan pemerintahan parlementer. Oke. Berarti berakhir semua, kelar semua. Oke, sampai situ aja ringkasan yang bisa aku sampaikan pada sama kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kalau misalnya ada suara-suara yang nggak mengenakan. Maaf juga kalau misalnya aku kurang profesional atau masih baca, karena itulah aku. Oke, sampai sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.